Engkaulah yang kudus, maha mulia, maha agung dan perkasa. Kami sungguh berbahagia, kami sungguh diberkati boleh menjadi anak-anak-Mu yang begitu Engkau kasihi, yang Kau pelihara, yang Kau perhatikan. Meskipun kami akui Tuhan, kadangkala kami kurang taat, kami kurang setia, kami belum sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Tolong Tuhan, karena Engkau begitu setia, karena Engkau begitu sayang kepada kami, bantu kami untuk lebih mengasihi Engkau, untuk lebih cinta Engkau, lebih dari berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan pada pagi hari ini. Dan sekarang ini, mohon Tuhan, terangi hati kami, pikiran kami, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tertanam di hati kami yang terdalam. Dan firman-Mu boleh berakar dengan kuat, bertumbuh, dan boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Mohon Tuhan urapi kami sekalian, baik di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu, di gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada, saat umat-Mu, saat firman-Mu diberitakan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk worship team yang sudah memimpin puji-pujian kita hari ini. Sekali lagi selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita semua saya kira punya lagu favorit, ya. Nah, rupanya saudara, lagu favorit itu sangat dipengaruhi oleh profesi seseorang. Konon saudara, mereka yang berprofesi sebagai, ini ada beberapa hal yang saya dapatkan. Rupanya profesi itu sangat dipengaruhi, ya, oleh pilihan lagu sangat dipengaruhi oleh profesi seseorang. Orang kalau bekerja di pajak, ya, favorit lagunya apa kira-kira? Give them all. Kalau kerjanya di tukang jahit, holy, holy. Wah, catatannya mana kok jatuh rupanya? Ya. Oke. Kalau apalagi saudara, mungkin cukup itu dulu dah ya. Rupanya kok hilang catatannya. Sudah saya masukin. Jatuh rupanya. By the way, hari ini saudara kita akan membahas apa yang beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas bersama mengenai tanda-tanda akhir zaman, ya. Mari kita baca sekali lagi Matius 24. Kita baca ayat 1 sampai ke 14. Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Saya persilakan saudara-saudara untuk membaca ayat-ayat yang genap. Sudah ketemu? Matius 24 ayat 1 sampai 14. Ayat pertama saya bacakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah.
Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Saudara-saudara, kita sudah belajar bahwa Injil Matius pasal 24 itu memiliki nubuatan ganda, ya. Yang pertama itu sudah digenapi di dalam sejarah, yaitu nubuatan tentang kejatuhan Bait Allah di Yerusalem. Sebagaimana tadi kita lihat di ayat 1 sampai ke 3, murid-murid bertanya ketika Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan masih berdiri, ya. Yesus menunjuk kepada bangunan Bait Allah di Yerusalem. Yesus bilang itu akan dihancurkan. Sejarah mencatat tahun 70 Masehi itu terjadi ketika Jenderal Titus membawa pasukannya mengepung Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah di Yerusalem. Kemudian juga beberapa tanda yang Yesus sebutkan tentang banyak orang yang akan muncul membawa nama Tuhan, menyatakan diri sebagai Kristus. Sejarah mencatat bahwa di tahun 66, ya, itu sudah muncul beberapa orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Jadi kira-kira 30 tahun kemudian apa yang Yesus nubuatkan itu terjadi. Tentang perang, saudara, di tahun 64 Kekaisaran Romawi menjadi tidak stabil, ya, karena banyak provinsi-provinsi yang memberontak melawan kekaisaran. Tentang kelaparan kita bisa melihat ini juga sudah digenapi. Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28 menunjuk bagaimana terjadi kelaparan, bencana kelaparan di bawah kekaisaran Claudius, sehingga jemaat yang ada di Yerusalem yang mengalami kelaparan membutuhkan bantuan juga dari jemaat-jemaat dari kota lain. Tentang gempa bumi, kita ingat saat Yesus mati, apa yang terjadi? Gempa bumi, saudara. Bagaimana Bait Allah, tabir di Bait Allah itu terbelah, dan rupanya di Palestina gempa bumi itu common, ya, seperti kayak di Jepang begitu. Lalu disebutkan orang-orang Kristen, ya, murid Yesus akan diserahkan. Dan itu terjadi tidak lama bahkan setelah Yesus naik ke surga. Saudara ingat siapa martir pertama di dunia? Stefanus, ya, itu tahun 34. Jadi boleh dikata setengah tahun setelah Yesus naik ke surga, Stefanus menjadi martir. Kemudian tahun 62 James, ya, Yakobus. Lalu tahun 64 secara resmi Kekaisaran Romawi memberikan perintah untuk menangkapi orang-orang Kristen.
Sehingga banyak